Gautama. Di kota Savatthi, setiap anak kecil tahu nama Sang Buddha yang mulia. Dan setiap rumah bersedia mengisi piring sedekah murid-murid Gautama yang menerima persembahan makanan sambil membisu. Di dekat kota itu ada tempat tinggal favorit Gautama, hutan kecil Jetavana, yang diberikan kepadanya dan murid-muridnya sebagai hadiah oleh pedagang kaya, Anathapindika, penganut taat Buddha yang mulia. Semua kisah dan jawaban yang diterima kedua pertapa muda dalam pencarian untuk menemukan tempat tinggal Gautama menggiring mereka ke daerah ini. Sesampainya di Savatthi, di depan pintu rumah pertama, tempat mereka berhenti untuk menerima makanan yang diberikan pada mereka. Dan Siddhartha bertanya kepada wanita yang memberikan makanan, "Kami ingin tahu, oh dikau yang dermawan, di mana Buddha tinggal, dia yang paling mulia. Sebab kami adalah dua samana dari hutan dan datang untuk melihat dia yang sempurna dan mendengar ajarannya dari mulutnya sendiri." Ujar si wanita, "Wahai, kalian sudah datang ke tempat yang tepat. Kalian para samana dari hutan. Kalian perlu tahu di Jetavana, di kebun Anathapindika, dia yang dimuliakan bermukim. Di sana kalian para musafir bisa bermalam, karena cukup banyak tempat bagi begitu banyak orang yang berduyun-duyun ke sana untuk mendengar ajarannya dari mulutnya sendiri." Mendengar itu, Govinda sangat bergembira, dan penuh kebahagiaan ia berseru, "Sungguh, maka kami sudah sampai ke tujuan kami, dan perjalanan kami sudah sampai ke ujung. Tetapi katakan pada kami, oh ibu kaum musafir, apakah kau mengenal Sang Buddha? Kau sudah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri?" Ujar si wanita, "Sudah acap kali aku melihatnya. Dia yang mulia. Sering sekali aku melihatnya berjalan menyusuri lorong-lorong sambil membisu, berpakaian jubah kuning, menyodorkan piring sedekahnya tanpa berbicara ke pintu-pintu rumah, dan pergi dengan piring sudah terisi." Dengan sangat gembira, Govinda mendengarkan dan ingin bertanya dan mendengar lebih banyak lagi. Tetapi Siddhartha mendesaknya untuk melanjutkan berjalan. Mereka mengucapkan terima kasih dan pergi, dan hampir tak perlu menanyakan arah, karena cukup banyak musafir dan biksu murid Gautama sedang dalam perjalanan ke Jetavana. Dan sejak mereka tiba di sana pada malam hari, selalu ada kedatangan, teriakan, dan pembicaraan dari mereka yang meminta naungan dan mendapatkannya. Kedua samana yang sudah terbiasa hidup di hutan dengan cepat dan tanpa banyak bersuara menemukan tempat tinggal dan beristirahat di sana hingga pagi. Pada waktu matahari terbit, dengan tercengang mereka melihat kerumunan besar pengikut yang percaya dan orang-orang yang ingin tahu sudah bermalam di sana. Di semua jalan yang ada di hutan kecil menakjubkan itu, biksu-biksu berjalan berpakaian jubah kuning. Mereka duduk di sana-sini di bawah pepohonan, bermeditasi atau asyik berbahas hal-hal spiritual. Kebun yang sejuk itu tampak seperti kota, penuh manusia, sibuk bagai lebah. Sebagian besar biksu pergi dengan membawa piring sedekah untuk mengambil makanan di kota untuk makan siang mereka. Satu-satunya makanan untuk satu hari. Sang Buddha sendiri, dia yang tercerahkan, juga mempunyai kebiasaan berjalan-jalan pagi untuk menerima persembahan makanan. Siddhartha melihatnya dan seketika mengenalinya, seakan-akan dewa menunjukkan kepadanya. Ia melihatnya, laki-laki bersahaja berbalut jubah kuning, memegang piring sedekah, berjalan tenang. "Lihat sini," Siddhartha berkata tenang pada Govinda. "Ini dia Sang Buddha." Dengan penuh perhatian, Govinda memandang biksu berjubah kuning yang tidak terlihat berbeda sama sekali dari ratusan biksu lain. Sejenak kemudian, Govinda juga menyadari, inilah dia,
Lalu mereka membuntutinya dan memperhatikannya. Sang Buddha melangkah dengan sopan dan penuh konsentrasi. Wajahnya yang teduh, tidak bahagia maupun sedih. Tampak tersenyum tenang dan dalam batin. Dengan senyuman tersembunyi, tenang, tentram, agak menyerupai anak kecil yang bugar, Sang Buddha berjalan memakai jubah dan menempatkan kakinya persis seperti semua biksunya, sesuai dengan suatu aturan tegas. Tetapi wajah dan langkahnya, tatapannya yang tertunduk tenang, lengannya yang menggelayut tenang, bahkan setiap jari pada lengannya yang menggelayut tenang, mengungkapkan kedamaian, kesempurnaan, tidak mencari-cari, tidak meniru, bernafas lembut dalam ketenangan yang tidak melayu, dalam cahaya yang tidak meremang, suatu kedamaian yang tidak tersentuhkan. Demikianlah Gautama berjalan menuju kota untuk mengumpulkan makanan, dan kedua samana mengenalinya karena kesempurnaan ketenangannya, karena keteduhan penampilannya, tanpa pencarian, tanpa hasrat, tanpa peniruan, tanpa upaya agar terlihat, hanya cahaya dan kedamaian. Hari ini kita akan mendengar ajaran dari mulutnya, kata Govinda. Siddhartha tidak menjawab. Ia tidak begitu tertarik ingin tahu ajaran. Ia tak percaya ajaran itu akan memberikan sesuatu yang baru. Tetapi seperti Govinda, ia sudah mendengar berkali-kali si ajaran Sang Buddha. Meskipun laporan-laporan itu hanya merupakan informasi tangan kedua atau ketiga. Tetapi dengan penuh perhatian, ia memandang kepala Gautama, pundaknya, kakinya, lengannya yang menggelayut tenang, dan bagi Siddhartha, tampaknya setiap ruas jari tangannya menghayati ajarannya, mengungkapkan, bernafas, mengembuskan aroma wangi, berkilau dengan kebenaran. Orang ini, Buddha ini, tulus hingga ke setiap jarinya yang terakhir. Orang ini suci. Belum pernah Siddhartha menghormati seseorang sedemikian besar. Belum pernah ia mencintai seseorang sedemikian penuh seperti yang ini. Mereka berdua mengikuti Sang Buddha sampai tiba di kota, lalu kembali sambil diam. Karena mereka sendiri berniat puasa hari ini. Mereka melihat Gautama kembali. Apa yang dimakannya bahkan tak mungkin mengenyangkan selera makan seekor burung. Dan mereka melihatnya menarik diri ke bawah bayangan pohon-pohon mangga. Tetapi sorenya, ketika panas mulai mereda, dan semua di camp mulai sibuk kesana kemari lalu berkumpul, mereka mendengar Sang Buddha mengajar. Mereka mendengar suaranya, dan suaranya juga sempurna. Sempurna tenangnya, penuh kedamaian. Gautama mengajar tentang penderitaan, asal-usul penderitaan, tentang cara membebaskan diri dari penderitaan. Dengan tenang dan jernih, khotbahnya yang teduh mengalir terus. Penderitaan adalah hidup. Dunia penuh penderitaan. Tetapi jalan keluar dari penderitaan sudah ditemukan. Jalan keluar diperoleh dia yang mau menapaki jalan Sang Buddha. Dengan suara lembut namun tegas, dia yang mulia berbicara, mengajarkan 4 kebenaran mulia, mengajarkan jalan berunsur 8. Dengan sabar, ia menyusuri urutan umum pengajaran, dengan contoh-contoh, pengulangan-pengulangan. Cerah dan tenang suaranya melayang di atas para pendengar, bagai cahaya, bagai langit berbintang. Ketika Sang Buddha, malam sudah menjelang, mengakhiri khotbahnya, banyak musafir maju ke depan dan meminta agar diterima sebagai muridnya, mencari perlindungan dalam ajarannya. Dan Gautama menerima mereka sambil berkata, "Kau sudah mendengarkan dengan baik ajaran ini. Ajaran sudah sampai kepadamu dengan baik. Maka
bergabunglah dengan kami dan berjalanlah dalam kesucian untuk mengakhiri semua penderitaan. Lihatlah." Kemudian Govinda yang pemalu juga maju ke depan dan berkata, "Aku juga meminta perlindungan dalam Dia yang mulia dan ajarannya." Dan ia meminta agar diterima sebagai pengikutnya. Dan ia diterima. Segera sesudahnya, ketika Buddha mengundurkan diri untuk beristirahat malam itu, Govinda berbicara pada Siddhartha dan berkata penuh semangat, "Siddhartha, bukan pada tempatnya kalau aku menegurmu. Kita berdua sudah mendengar Dia yang mulia. Kita berdua sudah mengetahui ajarannya. Govinda sudah mendengar ajaran dan mencari pencerahan di dalamnya. Tetapi kau, kawanku yang terhormat, apa kau tidak ingin juga menapaki jalan menuju pencerahan? Apa kau perlu ragu? Kau ingin menunggu lebih lama?" Siddhartha terjaga seolah sudah tertidur ketika mendengar kata-kata Govinda. Lama sekali ia memandangi wajah Govinda. Lalu ia berkata dengan tenang, dengan suara tanpa ejekan, "Govinda, kawanku, sekarang kau sudah mengambil langkah ini. Kau sudah memilih jalan ini. Kau selamanya menjadi kawanku, oh Govinda. Kau selalu berjalan selangkah di belakangku. Sering aku berpikir, apakah Govinda tidak sekalipun mau melangkah sendiri tanpa aku? Hanya karena dorongan jiwanya sendiri. Lihatlah, sekarang kau sudah dewasa dan memilih jalan untuk dirimu sendiri. Aku berharap kau akan menjalaninya hingga ke ujung, kawanku, bahwa kau menemukan pencerahan." Govinda yang belum sepenuhnya mengerti mengulangi pertanyaannya dengan nada tak sabar. "Bicaralah, aku mohon, kawanku tercinta, katakan padaku, karena tak mungkin lain bahwa kau juga, kawanku yang berilmu, akan meminta perlindungan kepada Buddha yang mulia." Siddhartha meletakkan tangannya ke atas pundak Govinda. "Kau tidak mendengar doa baikku untukmu, oh Govinda. Kuulangi, aku berharap kau akan menjalaninya hingga ke ujung, kawanku, bahwa kau menemukan pencerahan." Saat itulah Govinda menyadari bahwa sahabatnya sudah meninggalkannya, dan ia pun mulai menangis. "Siddhartha," serunya meretap. Siddhartha berbicara ramah kepadanya. "Jangan lupa, Govinda, bahwa kau sekarang salah satu samana Sang Buddha. Kau sudah melepaskan diri dari rumah dan orang tuamu, sudah melepaskan kelahiran dan benda-benda milikmu, kehendak bebasmu, melepaskan semua persahabatan. Inilah yang dibutuhkan ajarannya. Inilah yang diinginkan Dia yang mulia. Ini yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Besok, Govinda, aku akan meninggalkanmu." Lama sekali kedua sahabat itu berjalan di hutan kecil. Lama sekali mereka berbaring tak bisa tidur. Lagi dan lagi, Govinda mendesak kawannya. Ia harus memberitahukan mengapa ia tak mau mencari perlindungan dalam ajaran Sang Buddha. Kesalahan apa yang ia lihat dalam ajaran ini? Namun Siddhartha menolaknya setiap kali dan berucap, "Sudahlah, Govinda. Ajaran Dia yang mulia sangat bagus. Bagaimana mungkin aku menemukan kekurangan di dalamnya?" Pagi-pagi buta, seorang pengikut Buddha, salah satu biksunya yang tertua, berjalan melintasi kebun dan memanggil semua calon biksu yang sudah mencari perlindungan dalam ajaran untuk memakaikan jubah kuning pada mereka dan mengajari mereka ajaran dan tugas pertama untuk posisi mereka. Lalu Govinda lari, sekali lagi memeluk sahabatnya sejak kecil, dan pergi bersama para calon biksu. Tetapi Siddhartha berjalan melintasi hutan sambil merenung. Kebetulan ia bertemu Gautama, Dia yang mulia.
Dan ketika ia menyalaminya penuh hormat dan tatapan sang Buddha begitu penuh keramahan dan ketenangan, si pemuda mengerahkan keberaniannya dan meminta dia yang terhormat mengizinkannya bicara kepadanya. Sambil membisu, dia yang mulia menganggukkan persetujuannya. Ujar Siddhartha, "Kemarin, oh dikau yang mulia, aku mendapat hak istimewa untuk mendengar ajaranmu yang menakjubkan. Bersama sahabatku, aku datang dari jauh untuk mendengar ajaranmu. Dan sekarang sahabatku akan tinggal bersama orang-orangmu. Dia sudah mendapat perlindungan di bawahmu. Tetapi aku akan kembali melanjutkan pengembaraanku." "Terserah kepadamu," jawab dia yang terhormat dengan sopan. "Bicaraku terlalu berani," lanjut Siddhartha. "Tetapi aku tak ingin meninggalkan dikau yang mulia tanpa sejujurnya memberitahukan pendapatku. Apakah yang mulia berkenan mendengarkan aku sejenak lagi?" Dengan membisu, sang Buddha mengangguk tanda setuju. Ujar Siddhartha, "Satu hal, oh dikau yang sangat mulia, yang paling kukagumi dalam ajaranmu. Semua dalam ajaranmu sangat jelas, sudah terbukti. Kau menyuguhkan dunia sebagai satu rantai sempurna. Suatu rantai yang tak pernah dan dimanapun tidak putus. Rantai abadi dengan kaitan sebab dan akibat. Belum pernah hal ini dilihat dengan begitu jelas. Belum pernah hal ini diajukan dengan begitu tak terbantahkan. Sesungguhnya, hati setiap orang Brahmana pasti berdenyut lebih kuat dengan cinta. Ketika sudah melihat dunia melalui ajaranmu yang terkait dengan sangat sempurna. Tanpa celah, jernih bagai kristal, tidak tergantung pada kebetulan, tidak tergantung kepada para dewa. Apakah itu baik atau buruk? Apakah hidup mengikutinya akan menjadi penderitaan atau kebahagiaan? Tidak ingin kubahas. Mungkin ini tidak penting. Tetapi keseragaman dunia, bahwa segala sesuatu yang terjadi saling berhubungan, bahwa hal-hal yang besar dan kecil semuanya diliputi kekuatan waktu yang sama, hukum sebab akibat yang sama, tentang mewujud dan meninggal. Ini yang memancar dengan cerah dari ajaranmu yang mulia, oh dikau yang sempurna. Tetapi sesuai dengan ajaranmu sendiri, kesatuan dan rangkaian nyata dari segalanya, kendati begitu terputus di suatu tempat melalui celah kecil. Dunia kesatuan ini dirasuki sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada di sana, yang tidak bisa diperagakan dan tak bisa dibuktikan. Inilah ajaranmu tentang penaklukan dunia, tentang jalan keluar. Tetapi dengan celah kecil ini, dengan retakan kecil ini, seluruh hukum dunia yang abadi dan seragam jadi terpecah lagi dan tidak berlaku. Maafkan aku karena menyampaikan keberatan ini. Dengan tenang, Gautama mendengarkannya, tidak bereaksi. Sekarang ia berkata, dia yang sempurna, dengan suaranya yang ramah, sopan dan jernih. Kau sudah mendengar ajaran, oh dikau putra seorang Brahmana. Dan baguslah, kau sudah merenungi ini dengan sangat mendalam. Kau sudah menemukan celah di dalamnya, sebuah kesalahan. Kau perlu memikirkan ini lebih lanjut. Tetapi berhati-hatilah. Pencari pengetahuan terhadap semak belukar pendapat dan perdebatan dengan kata-kata. Bukan karena pendapat itu tidak baik. Mungkin saja pendapat itu indah atau buruk, cerdas atau bodoh. Semua bisa mendukung atau membuangnya. Tetapi ajaran yang kau dengar dariku bukanlah pendapat. Dan tujuannya bukan untuk menjelaskan dunia ini kepada mereka yang mencari ilmu. Mereka mempunyai tujuan berbeda. Tujuan mereka adalah jalan keluar dari penderitaan.
Ini yang diajarkan Gautama, tidak ada yang lain. Kuharap Dikau yang mulia tidak marah kepadaku, kata pemuda itu. Aku bicara seperti ini bukan untuk berdebat denganmu, mempertentangkan kata-kata. Sesungguhnya Dikau benar, pendapat tak ada artinya. Tetapi izinkan aku mengatakan satu hal lagi. Aku tidak meragukanmu sedikit pun. Sedetik pun aku tak meragukan bahwa Dikaulah Buddha. Bahwa kau sudah mencapai tujuan tertinggi yang dituju sekian ribu Brahmana dan putra-putra Brahmana dalam perjalanan mereka. Dikau sudah menemukan jalan keluar dari kematian. Itu kau temukan dalam perjalanan pencarianmu sendiri, di jalanmu sendiri, melalui pikiran-pikiran, melalui meditasi, melalui penyadaran, melalui pencerahan. Bukan datang kepadamu melalui ajaran-ajaran. Maka demikianlah pemikiranku, Dikau yang mulia. Tak ada yang akan memperoleh keselamatan melalui ajaran. Dikau tak akan mampu menyampaikan dan mengucapkan pada siapapun, oh Dikau yang mulia. Dalam kata dan melalui ajaran, apa yang sudah terjadi kepadamu pada saat pencerahan. Ajaran Sang Buddha yang tercerahkan muatannya sangat banyak. Mengajari banyak orang bagaimana hidup sepantasnya dan menghindari kejahatan. Namun, ada satu hal yang tidak terkandung dalam ajaran yang begitu jernih, yang sangat patut dihormati itu. Ajaran itu tidak mengandung misteri dari apa yang sudah dialami sendiri oleh Dia yang mulia. Hanya oleh Dia di antara ratusan ribu orang. Ini yang terpikir dan disadari olehku ketika aku mendengar ajaran itu. Karena itulah aku melanjutkan pengembaraanku, bukan untuk mencari ajaran lain yang lebih baik, karena aku tahu itu tidak ada, tetapi untuk melepaskan diri dari semua ajaran dan semua guru, dan mencapai tujuanku sendirian atau mati. Tetapi akan sering sekali aku memikirkan hari ini, oh Dikau yang mulia. Dan saat ini, ketika mataku menatap seorang yang suci, mata Sang Buddha dengan tenang menatap tanah. Wajahnya yang ekspresinya tak bisa ditafsirkan tersenyum sangat sabar. Kuharap Dia yang dimuliakan berucap lambat-lambat. Pikiranmu tidak keliru bahwa kau akan mencapai tujuan. Tetapi katakan padaku, apakah kau melihat sekian banyak samana, saudara-saudaraku, yang berlindung ke dalam ajaran? Dan apakah kau percaya, wahai orang asing, wahai samana? Apakah kau percaya bahwa lebih baik bagi mereka semua meninggalkan ajaran dan kembali ke dalam hidup duniawi dan hidup penuh hasrat? Pikiran semacam itu tak ada padaku, seru Siddhartha. Kuharap mereka semua tetap tinggal untuk mengenyam ajaran dan mencapai tujuan mereka. Bukan hakku untuk menilai kehidupan orang lain. Hanya bagi diriku sendiri. Diriku sendiri, aku harus menentukan. Aku harus memilih. Aku harus menolak. Penyelamatan dari diri sendiri adalah yang kami para samana cari. Oh Dikau yang dimuliakan. Kalau aku adalah salah satu muridmu, oh Dikau yang terhormat, aku khawatir yang akan terjadi padaku adalah diriku hanya seakan-akan, hanya menampilkan kesan menyesatkan sebagai diri yang tenang dan diselamatkan. Padahal sebenarnya diriku akan tetap hidup dan tumbuh. Sebab dengan demikian aku sudah mengganti diriku dengan ajaran-ajaran. Kewajibanku untuk mengikutimu, kasihku kepadamu, dan para biksu. Kau sangat bijak, oh Samana, ujar Dia yang dimuliakan. Kau tahu bagaimana berbicara bijak, kawanku. Hati-hatilah dengan terlalu banyak pengetahuan. Sang Buddha membalik. Tatapan dan setengah senyumannya selamanya terukir dalam ingatan Siddhartha. Belum pernah
sekalipun aku melihat orang memandang sekilas dan tersenyum, duduk dan berjalan seperti itu. Pikirnya, sungguh aku ingin bisa memandang sekilas dan tersenyum, duduk dan berjalan seperti itu juga. Demikian bebas, demikian mulia, demikian terselubung, demikian kekanakan dan misterius. Sesungguhnya, hanya orang yang sudah berhasil mencapai bagian terdalam dirinya bisa memandang dan tersenyum seperti itu. Maka dari itu, aku juga akan berupaya mencapai batinku yang terdalam. Aku sudah melihat seseorang, begitu pikir Siddhartha. Satu orang. Di depan siapa aku harus menundukkan tatapanku. Aku tak ingin merundukkan tatapanku di depan orang lain. Tidak di depan siapapun. Takkan ada lagi ajaran yang memikat diriku. Sebab ajaran orang ini pun tidak memikatku. Sang Buddha sudah merenggut dariku, pikir Siddhartha. Sudah merenggut dariku dan bahkan memberi lebih banyak kepadaku. Dia sudah merenggut temanku yang percaya padaku dan sekarang percaya kepadanya. Yang dulu menjadi bayanganku dan sekarang menjadi bayangan Gautama. Tetapi dia memberikan padaku Siddhartha, diriku.